You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Kehangatan dalam keluarga tidak diukur dari ukuran luas rumahnya, tapi luasnya kebahagiaan dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Nafa. Hai bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih diberi kesempatan untuk berbagi atau share kegiatan aku pada hari ini, tentunya sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi aku itu tinggal di desa bersama keluarga kecil aku, Dek Nafa dan suami aku. Nah jadi alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membeli blender baru. Jadi blender yang lama itu udah rusak. Akhirnya aku dan Pak Su itu memutuskan untuk membeli blender baru, soalnya juga untuk jualan gitu ya. Jadi ini itu belinya itu di salah satu toko yang ada di daerahku ya. Harga blender ini itu 294.000. Nah jadi ini itu ukuran 2,2 liter deng, 2 liter. Kemudian ada apa ya, ada 3 blender. Yang pertama itu untuk blender jus, yang paling besar itu 2 liter. Kemudian ada yang sedang, itu bisa buat bumbu-bumbu atau daging. Terus kemudian ada yang kecil untuk blender bumbu-bumbu gitu ya, bumbu basah. Kemudian kalau aku lihat reviewnya di YouTube bunda-bunda, ini juga cocok buat jualan. Jadi ini blender Cosmos 282P ya, menurut aku sangat worth it, dan untuk warnanya juga sangat bagus dan putih, perpaduan putih dan biru. Jadi ini itu langsung dadak gitu ya. Jadi untuk blender yang lama itu udah diservis sama Pak Su, katanya itu nggak bisa. Biasanya kalau ada barang-barang elektronik entah itu apa, Pak Su itu selalu berusaha untuk memperbaiki, barangkali masih bisa digunakan. Akan tetapi ternyata tidak bisa, di otak-atik udah lama itu nggak bisa. Akhirnya memutuskan untuk beli. Toh aku tidak merasa kecewa karena ini blender ini tuh sangat berguna buat aku, apalagi untuk jualan gitu ya. Kalau nggak ada blender mau pakai apa, masa ya diada-ada pakai tangan atau manual gitu. Dan buat bunda-bunda semua, boleh nih kalau mau samaan blender kayak aku. Jadi ini sangat aku rekomendasikan buat bunda-bunda yang mau jualan pop es atau jus. Nah lanjut, setelah aku unboxing si blender birunya, aku lanjut untuk masak air. Jadi airnya itu untuk mandi Dek Nafa. Kemudian ya, karena pagi itu Nafa harus mandi biar wangi. Jadi setelah selesai aku mandiin Dek Nafa, udah aku gantiin baju, lanjut untuk area kamar. Nah jadi area kamar ini tidak selalu bersih ya, namanya juga selalu ditempati itu pasti juga kotor. Nah jangan salfak sama spray sama sarung bantal yang tidak senada, karena emang aku itu udah punya rencana atau planning buat beli spray tapi belum ada rezeki ya. Doakan semoga aku diberi rezeki lebih untuk bisa mengganti spray aku. Jadi ini
spray yang emang pas dengan ukuran kasur aku ya. Aku itu punya 2 spray dan spraynya itu yang satu itu ukurannya itu beda dengan kasur aku, terlalu besar. Dan kemudian aku juga punya spray tapi ukurannya juga yang terlalu kecil, jadi nggak pas gitu ya. Yang besar kebesaran, yang kecil kekecil, ini yang pas itu cuma ini aja. Dan kemudian karena aku beli online itu kayaknya harganya kalau nggak salah 30-an. Terus kemudian ada sarung bantal, itu 2, itu harganya satunya 5.000. Jadi kayaknya 40 atau sekitar 50.000 itu udah dapat sarung bantal sama ini ya, spray ya. Nggak tahu ya mahal atau murah, tapi ya nggak apa-apa, yang penting bisa digunakan karena emang ini yang paling cocok sama kasur aku. Makanya ini selalu mbah ringke gitu ya, kumbah garing tinggo kalau istilahnya. Nah, sambil nunggu aku beberes kamar, aku mau sapa-sapa bunda-bunda yang ada di rumah. Hai bunda-bunda yang ada di manapun berada. Pagi ini sedang apa ya, sedang ngapain? Boleh nih tulis di kolom komentar. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dan semoga keluarga kecilnya selalu diberi kebahagiaan dimanapun bunda-bunda semua berada. Amin Allahumma amin. Jadi menurut aku untuk beberes kamar itu selalu aku kerjakan setiap hari atau rutin, biar biar nyaman aja ya dan kelihatan bersih. Jadi kalau bersantai-santai juga bisa dilihat bahwasanya ruangannya juga bersih. Kalau buat apa kamar itu bagus-bagus tapi kita jarang bersihin ya, mending kamar yang sederhana kayak gini tapi kita itu masih ada kesempatan atau menyediakan menyela waktu lah, atau memberikan waktu kita tenaga untuk sedikit membereskan gitu ya. Karena kalau nggak dibereskan itu jadi jadi kita itu nggak mood, rebahan di kamar itu bikin nggak mood. Jadi kayak gini aja udah menjadi pekerjaan sehari-hari untuk ibu rumah tangga seperti aku. Jadi buat bunda-bunda semuanya aku berpesan semoga selalu semangat untuk beberes rumah ya, baik itu beberes kamar, ruang tamu, atau mencuci baju atau apalah itu, tetap semangat. Dan jangan salfak sama handuk yang aku taruh di dekat jendela itu, karena aku sengaja taruh di situ karena nanti mau aku jemur. Nah, jadi setelah beresin si kasurnya, aku juga beresin di sebelah kasurnya itu, yaitu karpet. Nah, di sini itu cukup kotor karena ya buat mainan Dek Nafa gitu ya, karena lagi kalau waktu senggang dia itu selalu bermain di sini, apalagi sebelahnya itu ada almari. Jadi Dek Nafa itu selalu suka buka-buka si almarinya dan mengeluarkan isi pakaiannya. Nah, jadi buat bunda-bunda ada ndak nih yang punya bocil yang kelakuannya itu super aktif dan kadang itu bikin jengkel, tapi ya namanya bocil jadi kita maklumin gitu ya. Nanti kalau udah besar insya Allah juga akan berubah dan mengerti sendiri. Dan tadi jangan salfak sama si almarinya, kenapa kok aku tali pakai kaos kaki ya karena kenapa lagi, alasannya ya yang pertama ya biar tidak dibuka sama si bocil. Nah, dan wallpaper untuk si dinding aku yang di bawah itu udah sangat lama aku pasangnya, mungkin udah setahun lebih itu, makanya itu udah disobek. Lanjut aku pungutin sampah-sampah yang sekiranya itu kayak kertas-kertas gitu ya. Jadi kalau untuk yang sampah-sampah seperti itu aku biasanya langsung aku masukin ke dalam kresek, biar nanti itu kalau nyapu itu enak gitu ya, cuma tinggal debu-debu aja kayak itu.
Nah, kemudian aku juga ambil sapu untuk menyapu si bagian sini. Sebelum aku sapu, aku mau lipat dulu untuk si gorden pintunya ya. Nah, jadi aku sapu-sapu kamar aku. Selain itu aku juga mau sapu di bagian bawah karpet, dan ternyata itu ya nggak kotor-kotor banget, cuma kotor sedikit kayak gitu. Nah, jadi setelah itu aku juga tak sapu-sapu sampai bersih intinya ya, biar debu-debunya itu menghilang gitu. Ya, pasti sedikit-sedikit masih ada banyak debu, tapi kalau sudah diberesin setidaknya itu berkurang. Nah, begitu aku sapu sampai di situ dulu. Kemudian setelah aku sapu sampai di situ, aku lanjut untuk beberes di ruang tengah atau ruang serbaguna. Kenapa aku bilang ini itu ruang serbaguna? Karena biasa dibuat di tempat ini bisa digunakan untuk apa saja, misal untuk pengajian juga bisa, kemudian untuk bermain nafa juga bisa, kemudian untuk menerima tamu juga bisa. Jadi tamunya itu lesehan ya, tidak ada kursi. Ya harusnya ada kursi, tapi emang sengaja nggak aku taruh sini karena biar luas aja kalau buat mainan dek nafa. Kemudian untuk si ruang tengah ini jarang banget itu terlihat bersih ya tadi. Jadi ketika sudah aku sudah aku bersihkan, kemudian selang beberapa menit itu udah kotor lagi. Kenapa ya? Ya karena ulah siapa lagi kalau bukan anak-anak ya, nggak cuma bocil aku yang main di sini, tapi juga ada anak-anak tetangga yang ikut nimbrung main di rumahku sini. Nah, jadi setelah aku masukkan semua mainannya Dek Nafa ke dalam keranjang, aku lanjut untuk sapu-sapu di bagian sini karena di sini itu sangat kotor sekali. Nah, bagi bunda-bunda ada tips dan trik ya buat bersihin si ruang tengah. Jadi buat bunda-bunda yang pengen bersihin rumah itu lebih cepet, itu yang pertama itu jangan kebanyakan barang gitu ya. Tapi kalau udah kebanyakan barang itu kita itu malah banyak PR lagi untuk beberesnya ya, misalnya ya perintilan apapun itu. Jadi di sini itu tidak ada apa-apa kecuali mainannya Nafa gitu ya. Jadi kalau misal ada kursi ya kita masih lap-lap si kursinya, lap-lap si mejanya, belum nanti mejanya itu ditaruh makanan atau gelas, itu malah bahaya gitu ya. Jadi kalau mau bersih ya kayak gini tempatnya itu nggak dikosongin, nggak ada apa-apanya. Jadi luas, bisa buat lari-lari si bocil mau ke sana kemari, aman sentuh saya. Karena ya pentingnya itu memiliki ruangan yang luas atau khusus bermain, biar anak-anak itu juga nggak aman gitu ya, nggak kejedek gitu. Jadi kalau barangnya sedikit itu juga bisa membuat kita itu lebih enak ngebersihinnya ya. Semakin banyak barang, semakin banyak pula kita itu merawatnya, dan semakin sedikit barang, semakin sedikit pula kita merawatnya. Jadi pesan aku, lebih baik ya barang sedikit tapi terawat daripada banyak-banyak tapi tidak terawat. Terima kasih banyak buat bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini ya. Semoga menjadi amal bunda-bunda semua, dan aku ucapin banyak terima kasih buat bunda-bunda yang sudah klik video ini dan nonton video aku sampai habis. Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar bunda-bunda semua tahu kalau aku upload video terbaru.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.